Berau terletak di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Keberadaannya bermula dari sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri pada abad ke-14, sekitar tahun 1377. Pada masa itu, wilayah Berau dihuni oleh berbagai suku dengan kepala suku dan adat istiadatnya masing-masing. Seiring dengan berjalannya waktu, suku-suku tersebut sepakat untuk bersatu dan membentuk sebuah kerajaan yang kemudian dinamakan Kerajaan Berau. Nah, sesuai dengan nama daerah tempat kerajaan tersebut berdiri. Raja pertama Kerajaan Berau adalah Badit Tipatung yang memiliki gelar Aji Raden Suryanata Kesuma. Kerajaan ini menganut corak Hindu-Buddha dan bertahan selama hampir 3 abad, sejak berdirinya pada tahun 1377 hingga tahun 1676. Raja terakhir yang memerintah dalam kondisi corak Hindu-Buddha adalah Raja Aji Kuning I. Nah, masuknya Islam ke Nusantara perlahan juga turut mempengaruhi wilayah Berau. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Hasanuddin yang memerintah dari tahun 1679 hingga 1700, Kerajaan Berau resmi bertransformasi menjadi Kesultanan Berau. Nah, sejak saat itulah pemimpin tertinggi tidak lagi disebut dengan raja, melainkan disebut dengan sultan, bersamaan dengan berubahnya corak Hindu-Buddha menjadi corak Islam. Yang pertama ada Aji Raden Surkana Kesuma dari 1377 sampai 1401. Yang kedua ada Aji Nikulan dari 1401 sampai 1426. Yang ketiga ada Aji Nikutah dari 1426 sampai 1451. Yang keempat ada Aji Ngindang dari 1451 sampai 1407. Yang kelima ada Aji Panjang Rumah dari 1470 sampai 1495. Yang keenam ada Aji Tumananggung Berani dari 1495 sampai 1524. Yang kedua ada Aji Surya Raja dari 1524 sampai 1550. Yang ke-8 ada Aji Surya Balinggung dari 1550 sampai 1576. Yang ke-9 ada Aji Dilaya dari 1576 sampai 1600. Yang ke-10 ada Aji Pangeran Tua dari 1600 sampai 1624. Yang ke-11 ada Aji Pangeran Dipati dari 1624 sampai 1650. Yang ke-12 ada Aji Kuning dari 1650 sampai 1676. Yang ke-13 ada Sultan Muhammad Hasanuddin dari 1676 sampai 1700. Yang ke-14 ada Sultan Ajin Abidin dari 1700 sampai 1740. Yang ke-15 ada Muhammad Badarudin dari 1740 sampai 1760. Yang ke-16 ada Sultan Maulana Muhammad Saleh Hidin dari 1760 sampai 1777. Yang ke-17 ada Sultan Amirin Mukminin dari 1777 sampai 1180. Yang ke-18 ada Sultan Azidin Abidin dari 1800 sampai 1810. Nah, itu aja. Kerajaan Berau yang kemudian menjadi Kesultanan Berau dicapai pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Hasanuddin. Pada masa ini Kesultanan Berau berhasil mengusir pada Belanda yang ingin menguasai perdagangan di wilayah Berau dan Kutai. Perubahan dari kerajaan kesultanan ini terjadi setelah Kerajaan Berau menganut agama Islam. Yang pertama, Kesultanan Kerajaan Berau yang berdiri di abad ke-14 kemudian berubah menjadi Kesultanan Berau pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Hasanuddin. Yang kedua, masa kejayaan Kesultanan Berau mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Hasanuddin. Hal ini ditunjukkan dengan berhasilan Sultan Muhammad Hasanuddin dalam mengusir Belanda yang ingin menanamkan pengaruh di wilayah Berau dan Kutai. Yang ketiga ada perjuangan Sultan Muhammad Hasanuddin.
Sultan Muhammad Hasanuddin dikenal karena perjuangan melawan pengaruh Belanda di wilayah Berau dan Kutai. Nah, yang pertama adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi Kerajaan Berau atau yang sekarang lebih dikenal dengan Kabupaten Berau pada masa lampau didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, hingga pertambangan. Secara umum, perekonomian Kabupaten Berau atau sebelumnya dikenal sebagai Kerajaan Berau mengalami perkembangan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Namun, tetap ada tantangan untuk diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor batubara, serta memanfaatkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan. Nah, yang berikutnya adalah kondisi sosial. Kerajaan Berau memiliki kondisi sosial yang beragam dan dinamis. Awalnya, terdapat berbagai suku dengan kepala suku dan adat masing-masing yang kemudian bersatu membentuk suatu kerajaan. Masyarakat Berau dikenal dengan sebutan orang Banua dan memiliki kekhasan budaya sendiri, seperti penggunaan bahasa Berau atau Banua sebagai bahasa nasional kerajaan. Selain itu, kerajaan ini juga menarik berbagai etnis untuk menetap, termasuk suku Dayak dan suku Banua. Masyarakat Berau dikenal terbuka terhadap pendatang dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Kondisi sosial di Berau relatif damai dengan minimnya konflik sosial. Pemerintah daerah juga berupaya mendorong pembangunan yang merata hingga ke desa-desa. Dan yang terakhir adalah kondisi politik. Kerajaan Berau yang kemudian menjadi Kesultanan Berau memiliki kondisi politik yang dinamis, dimulai dengan pemerintahan yang adil dan bijaksana di bawah Aji Raden Suryanatakaesuma dan berujung pada kerutan akibat politik adu domba yang dilakukan Belanda. Kerajaan ini kemudian dipecah menjadi dua kesultanan, yaitu Kesultanan Sambaliung dan Gunung Tabur. Dan sistem pemerintahan di Berau mengikuti sistem pemerintahan daerah Indonesia dengan bupati sebagai kepala daerah. Oke, kita akan menjelaskan kenapa berakhirnya Kerajaan Berau. Kerajaan Berau yang terdiri di Kalimantan Timur mulai mengalami kemunduran pada abad ke-18. Keruntuhannya disebabkan oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, pengaruh luar. Kesultanan Kutai dan Makassar ikut campur dalam urusan kerajaan, melemahkan kekuatan Berau. Yang kedua, masuk ke VOC atau Belanda pada abad ke-18. Belanda mulai memperluas pengaruhnya di Kalimantan dan menjalin hubungan dagang serta politik dengan kerajaan-kerajaan lokal, termasuk Berau. Lama-kelamaan, Belanda mendominasi wilayah ini. Yang ketiga, konflik internal. Perselisihan dalam keluarga kerajaan ini melemahkan stabilitas politik dan mempercepat kehancuran. Yang keempat, Islamisasi dan perubahan bentuk kekuasaan. Kerajaan Berau berubah menjadi Kesultanan Berau dengan pengaruh Islam yang kuat. Kesultanan ini kemudian menjadi wilayah yang berada di bawah pengaruh kolonial Belanda. Akhirnya, Kesultanan Berau kehilangan kedaulatan dan menjadi bagian dari wilayah kekuasaan kolonial Hindia. Peninggalan Kerajaan Berau yang paling menonjol adalah Keraton Sambaluing dan Museum Batiwakal. Keraton Sambaluing yang kini menjadi objek wisata dan museum menyimpan berbagai peninggalan sejarah termasuk tiang kayu ulin dengan ukiran aksara Bugis. Museum Batiwakal yang dulunya Istana Gunung Tabur menyimpan koleksi sigasana, dispenser, keramik, dan benda-benda lainnya yang pernah dipakai oleh keluarga kerajaan. Yang pertama ada makam Sultan Amiril Mukmin. Makam ini menunjukkan adanya figur penting dalam sejarah Kerajaan Berau. Surau Keraton Sambaluing, bangunan keagamaan ini menunjukkan adanya pengaruh Islam dalam Kerajaan Berau. Yang kedua ada Tugu Prasasti tulisan Arab dan Bugis. Tugu ini menjadi bukti adanya berbagai pengaruh budaya dalam Kerajaan Berau. Yang ketiga ada Rumah Kepala Tua Tumbit Dayak. Peninggalan ini menunjukkan adanya pengaruh etnis Dayak dalam kehidupan masyarakat Kerajaan Berau.
Yang keempat ada benda-benda kuningan rumah tangga. Benda ini memberikan gambaran kehidupan sehari-hari masyarakat Kerajaan Berau. Yang kelima ada makam Syekh Haji Karim. Makam ini menunjukkan adanya figur keagamaan yang dihormati dalam masyarakat Kerajaan Berau.